Haleluya. Teologi corpus delicti menyatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Teologi corpus delicti menyatakan bahwa Lucifer anak tunggal Bapa, Yesus anak tunggal Bapa, dan Adam juga anak tunggal Bapa. Dengan demikian menyangkal keilahian Tuhan Yesus. Teologi corpus delicti menyatakan pula bahwa Roh Kudus rohnya Bapa, bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu, Roh Allah Kejadian 1 ayat 2 dinyatakan rohnya Bapa, bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saya mengutip pernyataan Roh Allah adalah rohnya Bapa dari buku Tritunggal Pendeta Erastus Sabtono halaman 84. Saya membacakan kutipan ini. Dalam Kejadian 1, Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang dalam teks aslinya adalah rakab, yang juga bisa berarti mengerami. Ini berarti Roh Allah mengerami jagat raya. Pertanyaannya adalah, di mana Bapa? Sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ada Ho Logos yang menunjuk Putra Tunggal Bapa dan Ho Theos yang menunjuk Bapa. Tidak disebutkan adanya Roh Allah. Di sini dapat diperoleh jawaban yang tidak dapat disanggah bahwa Roh Allah adalah rohnya Bapa. Sekarang saya menyatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya menyatakan keilahian Tuhan Yesus sama dengan keilahian Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus saja anak tunggal Bapa, the only begotten of the Father. Yohanes 1 ayat 14. Saya menyatakan pula bahwa Roh Allah Kejadian 1 ayat 2 adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan rohnya Bapa. Alkitab menempatkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dalam kitab suci, Tuhan Yesus menempatkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Dalam Injil Matius 28 ayat 19, kita akan baca bersama-sama. Tuhan Yesus menempatkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ditempatkan sebagai oknum ketiga dalam kealaan Allah Tritunggal. Dan Rasul Paulus juga menempatkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 kita bisa membacakannya. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Rasul Yohanes juga menempatkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga atau pribadi ketiga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga dan di bumi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yang bisa memberi kesaksian harusnya adalah oknum atau pribadi.
Bila dikatakan tiga saksi yang berarti tiga saksi masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi dalam arti yang sama. Setiap manusia, malaikat, atau makhluk lain memiliki tubuh, jiwa, dan rohnya sendiri. Dan saya katakan, tak seorang pun, kalau tiga saksi, berarti tak seorang pun dapat menjadi tiga saksi yang terpisah. Tiga saksi yang berarti tiga saksi masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Dalam arti yang sama, setiap manusia, malaikat, atau makhluk lain memiliki tubuh, jiwa, dan rohnya sendiri. Jadi Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, semua menempatkan Allah Roh Kudus sebagai oknum ketiga dalam Allah Tritunggal dan juga dikaitkan, associate atau dikaitkan dalam kealahan. Dalam keilahian atau kealahan ada tiga pribadi yang terpisah dan berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bukan Bapa, Firman, Mikael, bukan pula Bapa, Anak, dan Gabriel, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang terpisah dan berbeda. Tiga pribadi yang terpisah dan berbeda ada dalam satu kealahan. Dalam kitab suci, khususnya Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus sebagai yang diutus dari Bapa dan Anak. Jadi Roh Kudus bukan saja keluar dari Bapa, tetapi yang keluar dari Bapa dan Anak. Atau yang diutus oleh Bapa dan Anak. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17 ayat 26 dan Yohanes pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 7 sampai dengan 15. Yang diutus selalu ditempatkan di bawah yang mengutusnya. Dan Alkitab berkata, kepala dari Kristus ialah Allah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Maka menyebut urutannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan iman kita adalah bahwa Allah atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua masing-masing adalah eternal being yang kekal. Dan I am the self-existent one yang ada dengan sendirinya. Iman kita adalah Bapa, Anak, Roh Kudus semua masing-masing adalah eternal being yang kekal. Dan I am the self-existent one, yaitu yang ada dengan sendirinya. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata yang memiliki tubuh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Roh Kudus bukanlah roh Bapanya sendiri, seperti yang dikatakan oleh pendeta Erastus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang memiliki tubuh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. A real being, pribadi yang nyata. Mengenai hal ini, yaitu Roh Kudus adalah a real person, pribadi yang nyata, yang memiliki tubuh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Kita mau membahas secara khusus melalui kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 ada kata Roh Allah. Dan sebutan Roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2 merupakan
Yang pertama kali Roh Kudus disebut dalam kitab suci sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita akan membaca Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Frasa pada mulanya. Pada mulanya ini bukan yang mengartikan penciptaan Adam 6.000 tahun yang lalu. Pada mulanya adalah original creation yang pada masa lalu tanpa tanggal, bukan 6.000 tahun yang lalu. Kita mau baca sebuah ayat, Efesus 3 ayat 9. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, menciptakan segala sesuatu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Frasa yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Authorized Version, who created all things by Jesus Christ. Yang telah menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Kalau Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 25 berbicara mengenai pemulihan dan penciptaan dalam 6 hari. Ketika Allah menetapkan Adam sebagai penguasa bumi baru pada 6.000 tahun yang lalu. Kalau Kejadian 1 ayat 2a, setelah dosa Lucifer serta orang pura Adam, bumi telah dihukum oleh air bah dan kegelapan. Kalau Kejadian 1 ayat 2b, Roh Allah, yaitu Roh Kudus, siap memulihkan bumi yang telah dihukum. Lalu Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat 25, ayat-ayat ini berbicara mengenai pemulihan dan penciptaan dalam 6 hari. Ketika Allah menetapkan Adam sebagai penguasa bumi baru pada 6.000 tahun yang lalu. Kalimat Allah menciptakan langit. Kata Allah adalah dalam bahasa Ibrani Elohim, God, yang mencakup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Allah dalam bahasa Ibrani Elohim, yaitu God, kata jamak, ini mencakup Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua. Melalui Anak oleh Roh Kudus, Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 3, Efesus 3 ayat 9. Dan kita telah membaca Efesus 3 ayat 9 yang menjelaskan bahwa yang menciptakan segala sesuatu. Yang telah menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Dan Allah menciptakan langit. Kata langit ini mencakup 3 langit semua. Yaitu langit pertama, yaitu langit burung-burung. Dan langit kedua, langit bintang-bintang. Bahkan heaven, planet heaven, yaitu tempat kediaman Allah sebagai langit ketiga. Kalau kata bumi, kalau dalam original creation,
Allah lebih dahulu menciptakan ketiga langit serta segala yang ada dalamnya, termasuk malaikat dan bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan 7 berbicara tentang hal ini. Bintang-bintang fajar serta semua anak Allah yaitu malaikat bersorak-sorak pada waktu Allah meletakkan dasar bumi. Itu dikatakan dalam ayat 4 dan 7. Dan Allah menciptakan bumi sebagai tanah yang kering untuk didiami, dihuni oleh orang pra-Adam. Orang pra-Adam adalah umat Lucifer, bukan Adam, bukan keturunan Adam. Mengenai manusia pra-Adam, sebelum dihukum oleh karena manusia pra-Adam ikut serta dalam pemberontakan Lucifer, tentang hal ini kita bisa membaca Yesaya 45 ayat 18. Sekali lagi, mengenai manusia pra-Adam sebelum dihukum oleh karena manusia pra-Adam ikut serta dalam pemberontakan Lucifer, kita bisa membaca Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, dialah Allah, yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Untuk didiami. Jadi ketika Allah menciptakan bumi untuk didiami, dan manusia yang mendiami bumi adalah umat Lucifer yang mengikuti Lucifer memberontak kepada Allah, lalu dibinasakan oleh air bah. Seluruhnya dibinasakan oleh air bah. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 2 Petrus 3 ayat 6, Yeremia pasal 4 ayat 23 sampai dengan 26 menjelaskan hal ini. Dan kita akan membaca saat ini 2 Petrus 3 ayat 6. 2 Petrus 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Rasa bumi yang dahulu, kata bumi dalam bahasa Yunani kosmos, sistem sosial. Sistem sosial yang dahulu atau sistem sosial saat itu telah dihukum, dimusnahkan oleh air bah Lucifer. Air bah Lucifer Kejadian 1 ayat 2 berbeda dengan air bah Nuh Kejadian pasal 7. Air bah Lucifer jauh lebih dahsyat daripada air bah Nuh. Karena air bah Lucifer telah membinasakan semua manusia, ikan-ikan, burung-burung, bahkan tumbuhan pun dibinasakan. Sedangkan air bah Nuh tidak. Sekarang kita akan membaca Kejadian 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini dalam bahasa Ibrani, tohu wa bohu, yang berarti kosong dan terbuang. Oleh karena dosa Lucifer serta manusia pra-Adam, bumi yang didiami, yang dihuni, menjadi kosong dan terbuang. Waste and empty. Bumi telah menjadi kosong dan terbuang. Dan gelap gulita menutupi samudera raya.
Kalimat ini mengartikan bahwa bumi telah dihukum oleh kegelapan dan air bah. Allah memerintahkan agar matahari tidak menyinari bumi dan terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit sehingga bumi sama sekali ditutupi oleh air bah dan juga oleh kegelapan. Akibatnya, bumi telah menjadi kosong dan terbuang. The earth became waste and empty. Tohu wa bohu. Mengenai hal ini kita membaca Yeremia 4 ayat 23 sampai dengan 26. Yeremia 4 ayat 23 sampai dengan 26. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. Dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Bumi telah dihukum oleh air bah dan kegelapan, sehingga segala yang ada di dalamnya, yaitu ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, dan setiap manusia, yaitu orang pura Adam, serta kota-kota, bahkan tumbuh-tumbuhan pun telah dimusnahkan oleh murka Tuhan yang menyala-nyala. Dan kalimat Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dalam Kejadian 1 ayat 2b. Kata Roh Allah, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, mengerami bumi yang telah dibanjiri oleh air bah dan ada dalam kegelapan. Roh Kudus mengerami bumi yang kacau balau akibat dosa Lucifer dan orang pura Adam. Dan Roh Kudus mengembalikan bumi yang kacau balau ke kondisi layak huni dalam 6 hari. Itu dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan Kejadian 2 ayat 26. Dan Roh Kudus menciptakan kehidupan baru seperti yang sekarang. Sebagai kesimpulannya, saya mengatakan bahwa Roh Allah mulai bergerak di atas bumi yang tergenang air dan dalam kegelapan yang menutupi perairan untuk mengembalikan bumi ke keadaan layak huni seperti sebelum dihukum dan untuk menciptakan binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, tumbuh-tumbuhan, dan Adam sebagai penguasa baru bumi. Saya ulangi, Roh Allah mulai bergerak di atas bumi yang tergenang air dan dalam kegelapan yang menutupi perairan untuk mengembalikan bumi ke keadaan layak huni seperti sebelum dihukum dan untuk menciptakan binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, tumbuh-tumbuhan, dan Adam sebagai penguasa baru bumi. Jadi roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2b bukanlah roh Bapanya sendiri, tetapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu pribadi yang nyata dengan tubuh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Sekali lagi, roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2b bukanlah roh Bapanya sendiri, tetapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu pribadi yang nyata dengan tubuh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena pengertian yang Kau berikan kepada kami bahwa
Ada original creation di Kejadian 1 ayat 1. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat 25, ada pemulihan serta penciptaan atas bumi yang telah dihukum. Supaya menjadi bumi yang layak dihuni. Dan juga untuk menciptakan binatang dan burung-burung, ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan, dan Adam sebagai penguasa bumi atau penguasa baru bumi dalam 6 hari. Terima kasih Bapa pengertian yang kami peroleh. Pada mulanya ketika Allah menciptakan bumi, Allah menciptakannya sebagai tanah yang kering agar bisa layak huni. Tetapi karena dosa Lucifer serta orang-orang yang mengikuti dalam pemberontakan Lucifer, bumi ini dikutuki dan dibinasakan, dimusnahkan, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan pun. Dan oleh karena air bah yang dahsyat, bumi menjadi kosong dan terbuang. Tetapi Roh Kudus mengerami bumi yang telah dihukum, yaitu bumi yang telah ditutupi oleh air bah dan kegelapan, supaya menjadi keadaan yang layak dihuni. Dan juga supaya bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan yang telah mati. Dan ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, dan Adam. Allah menciptakannya. Dan Bapa, kami juga mengerti bahwa dalam kitab suci pertama kali Roh Allah yaitu Roh Kudus disebut dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Dan hingga sampai dengan Wahyu pasal 22, Roh Kudus terus-menerus disaksikan sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itulah iman kami. Roh Kudus bukanlah Roh Bapanya sendiri, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kami percaya akan hal ini. Dan itulah iman kami, yaitu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami mau berjuang dan mempertahankan iman kami. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian yang telah memahami Roh Kudus bukan Roh Bapanya sendiri, tetapi sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.